Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto masih membahas tentang kompetensi dasar dari aplikasi turunan, yaitu titik maksimum, titik minimum, dan titik pilot. Tetapi sebelumnya itu, jangan lupa ya guys, subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel, like and comment, serta share. Oke, siap belajar? Oke guys, sekarang lanjut ya, yaitu jenis-jenis titik stasioner. Apa saja? Yang pertama dari gambar ini dilihat bahwa titik stasioner yang pertama itu adalah titik minimum seperti ini. Kalau grafiknya itu turun, kemudian stasioner, kemudian naik gitu ya. Ini maka titik stasionernya disebut titik minimum. Atau mungkin juga bisa disebut titik minimum lokal gitu ya. Oke, kemudian gambar yang kedua ini, titik stasioner yang kedua adalah merupakan titik maksimum jika grafiknya itu naik, kemudian stasioner, kemudian turun. Yang ketiga itu titik belok jika grafiknya itu turun, stasioner, kemudian turun lagi. Atau dia juga disebut titik belok jika grafiknya itu naik, stasioner, kemudian naik. Jadi ada tiga macam jenis-jenis titik stasioner ya guys ya. Oke, baik, sekarang lanjut. Hubungan titik stasioner dengan turunan fungsi. Yang pertama, titik A, FA adalah titik minimum jika F aksennya sama dengan 0, kemudian F aksen X itu lebih kecil 0, ini grafiknya turun untuk X lebih kecil A, dan F aksen X lebih besar dari 0 untuk X lebih besar dari A, ini grafiknya naik. Tadi sudah ada di gambar ya guys ya. Oke, kemudian yang kedua, titik A, FA adalah titik maksimum jika F aksen X-nya itu sama dengan 0, stasioner ini, kemudian F aksen X lebih besar dari 0, ini naik ya. Kemudian untuk X lebih kecil A dan F aksen X lebih kecil 0, ini turun untuk X lebih besar A. Juga ini gambar yang kedua tadi. Oke, kemudian ini titik pilot guys. Jika F aksen X itu sama dengan 0, F aksen X lebih kecil 0 untuk X lebih kecil A, ini grafiknya turun, kemudian ini turun lagi gitu ya, untuk X lebih besar A, atau dia naik, kemudian stasioner, kemudian dia naik lagi, untuk X lebih besar A. Pengertiannya seperti itu guys, paham ya? Baik. Oke, sekarang kita lihat ya, contoh yang pertama. Ini tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 8. Oke, kita jawab. Ingat ya guys, f aksen A itu sama dengan 0, maka fx stasioner di x sama dengan A. Kita cari dulu f aksen x sama dengan 0, maka turunan dari ini adalah 6x min 6. Seperti itu, kemudian 6x sama dengan 6, x-nya 1, maka f1-nya ini disubstitusikan ke sini ya guys. Seperti itu, 3 kali 1 kuadrat min 6 kali 1 plus 8 itu sama dengan 5 ya. Maka titik stasionernya adalah 1,5. Oke. Kemudian kita cari jenis titik stasionernya. Itu kita gambar dulu garis bilangannya. Satunya kita pasang di sini guys. Ya. Kemudian kita cek titik di sebelah kiri satu itu misalnya titik 0 ya. Maka f aksen 0 itu sama dengan 6 kali 0 dimasukkan di sini. Itu sama dengan minus 6, berarti kita beri tanda negatif di sebelah sini, kemudian di sebelah sana kena batas. Ini menjadi positif gitu ya guys, berarti ini kan dia turun, kemudian stasioner naik. Oh, berarti ini merupakan titik minimum. Oke guys, paham ya? Itu seperti itu guys ya, berarti ini merupakan titik minimum. Jadi, titik 1,5 adalah titik minimum. Paham guys? Baik. Sekarang lanjut ke contoh yang kedua guys. Tentukan titik stasioner dan jenis-jenisnya dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1. Hampir sama cara pengerjaannya, yaitu kita turunkan lebih dahulu, ini menjadi berapa? 3x kuadrat min 12x plus 9 gitu ya. Menjadi seperti ini, kemudian kita sederhanakan dibagi 3 semua ya.
menjadi X kuadrat min 4X plus 3, kita faktorkan menjadi seperti ini, X1-nya itu 1, X2-nya adalah 3 gitu ya guys. Oke, kemudian kita cari dulu nilai stasionernya F1, substitusikan ke sini, didapat 5, kemudian F3, substitusikan ke sini, didapat 1. Oke, kemudian kita buat garis bilangannya nih untuk menentukan jenis titik stasionernya. Kemudian satunya kita pasang guys ya. Kemudian 3-nya juga kita pasang seperti itu, kemudian dicek. Oke. Kita cek titik 0 nih guys ya. Titik 0 kita cek. Maka kita lanjutkan di sini, maka untuk X sama dengan 0, maka F aksen 0 itu masuk di sini ya. Itu sama dengan plus 9, berarti ini kita beri tanda positif. Kemudian di sini negatif, di sini positif. Oke guys, berarti dia ini naik ya, naik ke sana, stasioner, kemudian turun, kemudian di sini naik lagi. Oke, berarti ini 1, berapa ini 1,5 ini merupakan titik maksimum ya, atau bisa disebut titik maksimum lokal. Kemudian 3,1 adalah titik minimum lokal. Oke, mengerti ya guys? Baik. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga ya. Kita lihat ini contohnya. Jika fx sama dengan x per x kuadrat plus 1, maka tentukan titik maksimum lokalnya. Oke, hampir sama cara mengerjakannya, yaitu ingat ini f aksen A sama dengan 0, maka fx stasioner di x sama dengan A. Ini bentuknya ux per vx, maka f aksennya ini ya. Ingat ya, itu kita sudah belajar ini sebelumnya. Oke, kemudian f aksen fx sama dengan x per x kuadrat plus 1, maka f aksen x-nya itu 0, ini diturunkan berarti 1 kali ini vx-nya dikurangi ux, ini vx-nya 2x per vx kuadrat. Oke guys, kemudian ini dikalikan ya, menjadi seperti itu, min x kuadrat plus 1, ini nilainya positif semua sehingga tidak perlu difaktorkan. Kemudian yang difaktorkan ini berarti ini kan min 1, pindah ruas, minnya hilang semua atau x-nya sama dengan plus minus akar 1, yaitu plus minus 1 ya. Kita buat garis bilangannya, di sini min 1, kemudian di sini 1 gitu ya guys. Oke, kemudian nanti kita ambil titik di sebelah kiri min 1 ini minus 2 untuk ngecek ya. Kita cek x sama dengan minus 2 di sini ya, letaknya yang di gambar merah itu. Kemudian kita cari f aksen min 2 sama dengan ini ya, dimasukkan di sini. Itu dimasukkan di sini, itu sama dengan minus 3 per 25, berarti kita beri tanda minus. Di sini positif, di sini minus lagi. Berarti ini turun di sini, stasioner, kemudian naik sampai sana stasioner, kemudian turun lagi ke situ. Oke guys. Berarti ya kalau ditanya titik maksimum lokalnya adalah 1, nah kita lihat 1, berapa ini nanti. Oke, berarti kita cari F1-nya dulu guys. Ya, F1-nya itu setengah, maka titik maksimum lokalnya adalah 1, setengah. Gitu ya guys. Gampang, bisa dimengerti? Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini, membahas titik maksimum, titik minimum, dan titik belok, yang itu semua itu merupakan titik stasioner. Oke guys, semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.